touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuada. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yang dimulai dari fungsi utama, yaitu INT main, karena semua program dimulai dari sini. Selanjutnya dibuat array data yang berisi 7 angka, yaitu 64, 34, 25, 11, 12, 22, dan 90. Selanjutnya pada baris INTN, program menghitung mulai dari elemen yang ada di dalam array. Nilai hasil perhitungan tersebut disimpan ke variabel n, sehingga program mengetahui bahwa jumlah data yang akan diproses adalah 7 elemen. Berikut fungsi cetak array dipanggil untuk menampilkan seluruh isi array sebelum proses dilakukan. Baik, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan kepada teman kelompok saya. Baik, saya Asyifa Aulia akan melanjutkan penjelasan mengenai alur pemanggilan fungsi dan logika awal. Pada baris bubble sort, di sini terjadi proses the jump, yaitu perpindahan eksekusi program dari fungsi main menuju fungsi bubble sort. Program mengirim dua parameter, yaitu array data yang berisi angka-angka yang akan diurutkan dan variabel n yang berisi jumlah elemen array. Di sini terdapat fungsi bubble sort parameter r digunakan untuk menerima data array yang akan diurutkan, sedangkan parameter n digunakan untuk menerima jumlah elemen array. Pada baris for INTI, perulangan pertama digunakan untuk menentukan jumlah tahap pengurutan. Semakin banyak data yang ada, semakin banyak pula proses perbandingan yang dilakukan. Selanjutnya, pada baris for INTJ, di dalamnya terdapat perulangan kedua yang digunakan untuk membandingkan data yang letaknya bersebelahan. Selanjutnya, pada baris if ARRJ lebih besar ARRJ tambah 1, pada bagian ini, proses memeriksa apakah nilai di sebelah kiri lebih besar daripada nilai sebelah kanan. Jika kondisi bernilai benar, maka kedua data akan ditukar. Sebagai contoh, pada perbandingan pertama, program membandingkan angka 64 dengan 34. Karena 64 lebih besar dari 34, maka kondisi bernilai benar dan program melakukan pertukaran data. Setelah ditukar, urutan berubah dari 64, 34 menjadi 34, 64. Proses perbandingan dan pertukaran ini terus berlanjut pada angka-angka berikutnya hingga nilai terbesar, yaitu 90, berada di paling belakang. Saya Fitriani akan melanjutkan penjelasan pada bagian output yang dihasilkan setelah proses bubble sort selesai. Yang pertama, code data setelah diurutkan. Setelah proses bubble sort selesai, program kembali ke fungsi inMain. Pada bagian ini, program menampilkan data yang sudah diurutkan menggunakan fungsi cetak array. Kedua itu voice cetak array. Fungsi cetak array digunakan untuk menampilkan seluruh isi array ke layar. Selanjutnya, for. Perulangan ini digunakan untuk menampilkan setiap elemen array satu persatu sampai seluruh data selesai dicetak. Baris return menandai bahwa program telah selesai dijalankan tanpa error. Selanjutnya, saya akan menjalankan program untuk melihat hasil akhirnya. Output pertama menunjukkan data sebelum diurutkan, sedangkan output kedua menunjukkan data setelah diurutkan menggunakan bubble sort. Hasil akhirnya menjadi urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar, sehingga membuktikan bahwa algoritma berjalan dengan benar, sesuai dengan logika yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, program bubble sort berhasil mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar dan menghasilkan output yang sesuai dengan proses yang telah dijelaskan sebelumnya.